Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat kita beribadah bersama-sama sore hari ini. Ini merupakan suatu anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di tengah situasi apapun, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama. Sekali mungkin melalui ibadah online. Tapi percaya Tuhan hadir. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Haleluya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur sore hari ini. Suatu anugerah yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami terus beribadah, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ini adalah anugerah yang besar dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kamu serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Biar apa yang kami berikan sore hari ini menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian kami, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik Tuhan, terima kasih, haleluya, 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 terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan. Kami rindu bersekutu dengan jiwa kami merindukan Yesus. Terima kasih. Kerinduanku
Segala yang kau kerjakan ajaib, ajaib dan sungguh ajaib. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Biar terus Kau bawa kami semakin tinggi, semakin kuat, semakin melihat kemuliaan dan kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Tetap percaya Tuhan setia dalam hidup kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah
Itu yang kami akui melalui apa yang keluar dari mulut kami memuji Engkau. Engkau Allah yang setia. Setia dengan janji-Mu. Apa yang Engkau ucapkan pasti Engkau genapkan, Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang setia. Tolong kepada kami supaya kami beriman kepadamu. Bahwa Engkau telah mengirim kami Roh-Mu yang kudus sebagai penolong. Dan Kau berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu piatu. Bahkan Kau berjanji Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan alam, Tuhan. Karena itu berfirmanlah, dan Kau buka hati kami masing-masing, Tuhan, supaya kami beribadah di rumah pun disertai dengan roh takut akan Engkau, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, dan kami mau menerima uluran tangan-Mu yang akan membentuk hidup kami, melalui perkataan-Mu yang mengubah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, dan pakai hamba-Mu dengan urapan yang sama dengan para pendengar, supaya kami semua dapat menerima dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman semua di dalam Kristus. Walaupun kita di rumah, saya harap saudara ibadah. Bukan menonton, tapi ibadah. Salah satu yang paling penting dalam ibadah itu harus diliputi dengan roh takut akan Tuhan. Bayangkan kalau saudara mau ketemu dengan presiden. Saya pernah ke istana, begitu masuk harus siapkan dulu handphone, harus ditinggal semua. Tidak boleh, dan kita tidak ada yang ngantuk pasti. Tidak ada yang jalan-jalan, pasti mendengarkan dengan baik. Nah, sikap yang begitu itulah. Saya khawatir kalau dilakukan online ini, sikap ini yang menurun. Sikap ini yang lalu rasanya seperti di rumah nonton TV yang lain. Tapi mari kita ubah sikap kita, attitude kita. Karena attitude kita itu menentukan altitude kita, ketinggian terbang kita nanti. Hari ini kita berbicara tentang kekuatan gelombang yang mengubahkan. Sekarang ini tidak heran kalau sudah melihat robot-robot mengubahkan dari bentuk ini bisa berubah. Misalnya di pabrik-pabrik mobil sekarang di negara-negara maju hampir sedikit sekali dipakai tenaga manusia. Tapi robot yang mengerjakan karena cepat dan tepat tanpa salah. Dan herannya semua itu digerakkan dengan gelombang. Ya, saudaraku, sama juga dengan komputer. Kita bisa memperbaiki komputer orang lain dari jarak jauh. Sudah saya ceritakan, yaitu memakai aplikasi TeamViewer itu. Dan itu pun dikerjakan dengan gelombang. Bahkan beberapa dokter yang maju sekarang mengadakan operasi dengan jarak yang jauh. Nah, mengubah kondisi pasien dari jarak yang jauh. Ini fakta. Dalam kehidupan kekristenan kita mesti mengenal dua gelombang kuasa yang harus kita alami. Dan ini dinyatakan dengan kehidupan Yesus, Injil,
Kalau bicara Injil itu bicara tentang inkarnasi, dia jadi manusia untuk bisa punya darah penebusan, karena itu dia mesti mati, namun bangkit. Kalau cuma itu cuma mati, itu bukan Injil. Harus sampai pada kebangkitan dan naik ke sorga, lalu mencurahkan Roh Kudus. Nah, itu Injil sepenuh. Karena itu banyak orang berpikir, kalau dia sudah menerima Yesus, dia lahir baru, itu sudah Roh Kudus sudah betul-betul berkuasa atas dirinya. Nah, inilah perbedaan dari kelompok orang yang berkata tidak. Harus ada stage yang berikut, pengalaman yang berikut. Jadi bukan setiap orang Kristen kalau dia percaya Yesus lalu Roh Kudus ini mulai berperan hebat. Tidak. Ya. Jadi perhatikan waktu Yesus bangkit, maka kuasa firman, benih, ya firman itu benih, semacam benih itu mulai dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga lahirlah firman itu dalam hidup manusia. Ini yang disebut kelahiran baru, seperti Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, mereka sudah menerima Roh Kudus. Tapi apakah mereka penuh Roh Kudus? Tidak. Nah, ini bedanya, para teolog yang berpikir waktu kita percaya Yesus, kita sudah penuh Roh Kudus. Padahal untuk penuh Roh Kudus mereka disuruh menunggu. Ya, menunggu sampai 10 hari mereka berdoa. Untuk apa? Menerima kuasa. Nah, ini beda sekarang. Ini bukan kelahiran baru lagi. Ini bukan seperti bayi yang lahir, tapi bayi yang bertumbuh lalu diberi otoritas. Untuk apa, Untuk menjadi representatif. Kata represent itu artinya lagi ya. Present itu hadir. Jadi kehadiran Yesus itu sekarang diwakili oleh murid-murid. Karena itu kata Tuhan, kamu akan mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena Yesus dulu hanya terbatas di tanah Palestina. Tapi dengan murid-murid lalu ke luar negeri dan sebagainya. Apalagi sekarang di seluruh dunia. Maka pekerjaan Kristus ini jauh lebih besar. Saudaraku. Nah, dalam Kisah Rasul 2 ini janji. Tuhan berulang-ulang berkata, ingat nanti kalau aku sudah naik ke sorga, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Karena dia mengingatkan janji dalam kitab Nabi Yoel, dalam Kisah Rasul 2 yang dipetik kembali di situ, ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan mereka akan bernubuat. Nah, ini yang saya tekankan, bernubuat. Ya, saudaraku, kamu nanti juga akan berbicara seperti aku berbicara. Wih, ingat, ya. Jadi kita jadi representatif. Dan kata nubuat dalam 2 ayat ini diulang 2 kali. Ya, nanti Tuhan akan curahkan sampai kepada anak-anak. Jadi jangan sudah pikir anak-anak tidak bisa bernubuat. Kalau diurapi Roh Kudus, walaupun dia anak-anak, dia tidak belajar mungkin teologi yang tinggi-tinggi, tapi dia bisa dipakai mulutnya itu loh. Waktu dia diurapi oleh Roh Kudus, tidak peduli. Ya,
Tidak peduli umur atau kepandaian orang, tidak. Tapi bisa diurapi oleh Roh Kudus untuk bernubuat. Ini yang luar biasa. Karena itu jangan menyepelekan orang-orang yang mungkin tidak bersekolah kok bisa menyampaikan firman. Loh, kenapa tidak? Kalau dia dalam urapan Roh Kudus, dahsyat. Tukang ledeng di Inggris, Smith Wigglesworth. Itu luar biasa. Dia tukang ledeng tapi melakukan pekerjaan yang besar-besar. Lebih besar dari ahli-ahli teologi. Ya, kenapa bisa begitu? Modi misalnya. Dia tidak sekolah tinggi, SD saja tidak lulus. Waktu saya baca ceritanya, ya. Dia itu penjual sepatu. Tapi dia diurapi begitu rupa. Nah, ini yang terjadi waktu hari raya Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, saudara, kita melihat di sini bahwa waktu Pentakosta tiba, maka tiba-tiba terdengar suatu bunyi. Jelas kalau bunyi itu suara. Nah, suara itu pasti gelombang. Ya, gelombang seperti tiupan angin. Nah, kalau angin niup, saudara bisa goyang enggak? Goyang. Karena itu orang-orang Pentakosta dulu, waktu mereka pertama kali tubuh mereka goyang dan mereka mulai goyang. Lalu penyindir berkata, lihat tuh gempa. Ya. Karena itu mereka dijuluki the Quakers. Orang-orang yang kena gempa begitu. Jadi saudaraku, ini kadang-kadang sukar bisa dimengerti dengan akal. Tapi Alkitab menulis jelasku seperti tiupan angin keras. Kan itu kadang-kadang kita didoakan, kadang-kadang kita bisa rebah. Kenapa? Seperti ada tiupan. Ya. Dan orang berkata, wah itu hipnotis. Ya itu komentar. Enggak apa-apa karena enggak ngerti gitu ya. Tapi kalau mengerti, jangan kita lalu ya mengata-ngatai kuasa roh itu yang bisa seperti angin, bahkan seperti api. Ya. Dan ini sebetulnya tanda-tanda daripada pekerjaan Roh Kudus. Saya lihat contoh microwave. Microwave itu apa? Gelombang. Kok bisa memanasi kalau terus dibiarkan bisa terbakar, betul enggak? Loh kok bisa? Apa itu? Ya gelombang juga. Jadi kita mesti mengerti ini. Karena itu yang paling penting itu kalau orang menjadi representatif itu salah satu dalam tubuh ini yang paling punya kuasa mengubah, baik mengubah diri maupun mengubah orang lain, itu adalah perkataan. Karena itu Tuhan tekankan soal bernubuat. Nah mereka pada zaman itu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa, ada 17 bahasa yang ditulis di situ, ya macam-macam, ya. Ini bahasa asing memang, tapi nanti juga ada kata-kata yang tidak dimengerti yang sudah saya terangkan itu minggu lalu. Ya, itu yang disebut bahasa roh. Jadi ada bahasa asing, ada bahasa roh yang tidak bisa dimengerti. Tapi semuanya itu adalah pekerjaan Roh Kudus.
Ya, nah bernubuat itu berarti kuasa firman itu nyata dalam ucapan. Ya, ucapan Allah kita dahsyat bukan? Waktu dunia ini rusak, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu apa Lalu terang itu jadi. Wih, jadi ucapan itu gelombang. Itu punya kuasa. Dan kuasa ini bisa menjadikan. Karena itu kalau orang bernubuat, ya tidak, ya orang itu yang berkata, tapi Roh Kudus yang menguasai sehingga orang itu berkata dengan kuasa Roh Kudus. Ada orang lu buat bukan nubuat, ya, karena kepingin sesuatu lalu ngomong, ya, engkau ditentukan Tuhan jadi istriku. Ini terjadi dulu di kota Semarang, karena mereka diajari lalu ya sampai begitu, sampai lalu terjadi ekses, pemimpinnya juga melakukan ekses juga. Karena itu ini roh ini bahaya sekali. Kalau tidak apa? Kalau nggak benar, kalau nggak jujur, hati nurani kalau nggak jujur sangat bahaya. Tapi bagi saudara yang tidak mengerti, jangan sudah anggap wah itu semuanya dibuat-buat. Nah itu satu penyamarataan yang salah. Saudaraku, jadi bernubuat itu gelombang roh yang merupakan ucapan. Tapi kalau ini ucapan iman dan orang itu dikuasai Roh Kudus, saya katakan dahsyat. Seperti yang Tuhan katakan bahkan dalam Markus 11 ayat 22 dan 23. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Iya, ini ucapan Tuhan Yesus sendiri. Kamu lebih dulu masih percaya pada Allah, bahwa Allah itu maha kuasa. Dia bisa memindahkan gunung. Ya. Dan dalam cerita memang salah satu gereja di Mesir yang disebut gereja sampah. Itu dulu kalau orang ke sana itu di gunung itu, di batu-batuan itu. Dan itu ada ceritanya bagaimana dulu orang-orang itu harus akan dibunuh mati. Tapi mereka berdoa, Tuhan ubahkan Tuhan. Lalu Tuhan bisa ubahkan keadaan. Begitu rupa. Sehingga tempat itu sekarang ada satu gereja yang disebut gereja di bawah tanah, ya bentuknya itu gereja sampah. Karena dulu itu tempat pembuangan sampah. Tapi itu gereja sekarang begitu besar. Dan mereka bercerita, dulu ini pernah mengalami mujizat yang besar. Tuhan bisa menggeser. Ya, seperti yang terjadi di Palu belakang ini, bahwa terjadi sesuatu penggeseran. Kenapa tidak bisa? Allah kita maha kuasa. Dan Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Dan banyak di tafsir ini hanya gunung problem. Tapi ini pernah terjadi tentunya. Dan pernah terbukti. Ya, gunung ini bergeser. Beranjaklah, tercampaklah, asal tidak bimbang, tetapi percaya apa yang dikatakannya itu pasti akan terjadi. Dan itu biasanya dilakukan oleh para nabi. Ya, karena itu nabi-nabi dulu dahsyat, diurapi oleh Tuhan. Seperti Elia, dia berkata biar api turun dari langit. Dan betul-betul api turun. Dan saya percaya hal semacam ini akan terjadi lagi. Khususnya nanti pada zaman aniaya. Ya, karena gereja ada sebagian besar mengalami aniaya. Dan untuk bagaimana bisa percaya?
Tuhan pakai orang-orang, ya. Di antara lain 144.000 orang Israel yang dipenuhi Roh Kudus. Dan terakhir nanti Tuhan pakai siapa? 2 saksi yang diurapi Tuhan yang luar biasa. Dan mereka melakukan mujizat-mujizat yang begitu dahsyat. Karena itu betapa penting orang yang bernubuat ini harus bernubuat di bawah kuasa roh. Roh yang dahsyat. Ya. Dan ini saudaraku sering dilakukan oleh Paulus. Khususnya waktu dia harus berhadapan dengan tempat paling disebut orang budaya tinggi. Di mana itu? Itulah di Korintus. Lalu di Athena. Di situ tokoh-tokohku. Filsuf. Orang-orang yang pakai pikiran melulu. Nah, untuk bisa menaklukkan itu, bagaimana? Gak bisa. Kita dengan kata-kata hikmat, mereka merasa mereka juga punya hikmat. Ya, tetapi Paulus dia berkata seperti ini dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 3-5. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus sendiri waktu ke sana, dia bukan, aku pandai, aku kan teolog, aku kan punya guru paling top, jadi aku bisa melawan. Enggak, dikatakan, aku juga datang kepadamu, kepada orang-orang Korintus dalam kelemahan. Dia ngerti, yang mendengarkan ini orang-orang yang, ngetop. Ya, dan Paulus berkata jujur, dia merasa ada ketakutan, dengan sangat takut. Ya, bukan takut, sangat takut. Dan gentar, ya, tapi dia lalu diurapi Roh Kudus dan Tuhan kata nggak perlu kamu gentar, kamu nggak perlu pakai ilmu kepandaianmu, kamu nggak perlu pakai di mana engkau belajar, ya, teologi ya, tapi kamu pakai kuasaku, kuasa yang sempurna, kekuatan Rohku. Dan itu kekuatan Allah. Siapa yang bisa melawan Allah? Apalagi saya tuliskan di sini, kalau dalam situasi yang sangat kritis. Jadi jangan sudah minta yang begini-begini ini waktu saudara melakukan yang biasa-biasa. Tuhan tentu tidak akan beri. Ya, kadang-kadang Tuhan ngerti bagaimana saat-saat yang kritis. Tuhan itu akan menyatakan dirinya siapa? Tuhan semesta alam. Karena itu kata-kata ini paling banyak ditulis dalam kitab Nabi Yesaya. Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Kalau bicara itu, bicara the Lord of Hosts. Itu Tuhan dari pasukan. Pasukan tentara sorga. Untuk apa? Ya untuk perang tentu. Perang melawan siapa? Bukan melawan orang-orangnya, tapi roh-roh yang menguasai orang-orang itu. Nah, itu harus pakai kekuatan lain. Ya, saya ini orang gagap. Dulu saya mulai belajar Alkitab sudah dari sejak kecil. Saya suka Bible study. PA itu mesti hadir. Karena itu saya bisa begini karena dari kecil. Saya dengar PA, saya catat, saya pelajari. Itu dari SMA sudah saya lakukan. SMA 1, 2, apalagi SMA 2 saya dibaptis. Saya terus pasti dengar PA, pendahuluan Alkitab.
Jadi kalau orang sebetulnya terus dengan pendalaman Alkitab dengan baik, dia itu berapa SKS itu. Apalagi kalau dia belajar di rumah lagi. Ya, karena itu saya belajar autodidak begitu belajar dan duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa puasa, duduk bawah kaki Tuhan, ya terus mempelajari. Dan Tuhan beri dengan rohnya yang kudus. Karena itu Tuhan kita itu dahsyat. Ya, dia itu sangat berkuasa. Dia akan kirim pasukannya seperti yang dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 19 sampai 22. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Dan kerajaannya berkuasa. Atas apa? Atas segala sesuatu. Nah, Tuhan yang semacam begini yang harus kita percaya. Karena itu ada satu dosa yang paling bahaya. Nanti saudara baca itu dalam Mazmur 78. Tapi sayang bahasa Indonesia tidak dituliskan dengan kata-kata seperti itu. Dalam bahasa Inggris katakan, mereka itu melimit aku. Tuhan itu dilimit. Jadi dibatasi. Tidak maha kuasa. Ya, Tuhan berkuasa, tapi tidak semua bisa gitu. Kalau ini nggak bisa, mesti saya tolongi. Itu salah satu dosa dari orang Israel. Apa? Melimit Tuhan. Nah, kita sering melakukan yang sama. Melimit Tuhan. Ya. Kenapa? Kita pakai akal kita. Kalau ini nggak masuk akal, mana bisa. Dan ini kegagalan banyak pemimpin waktu itu kalau kita baca. Seperti Saul, kenapa gagal? Ya karena dia pikirnya. Daud juga pernah gagal. Kenapa? Coba nanti sudah baca 1 Samuel pasal 27-28 di situ. Daud berpikir. Nah, begitu dia pakai logikanya, dia mulai tidak bersandar kepada yang maha kuasa. Pada Daud ini percaya. Bahkan ini yang dinyanyikan oleh Daud. Tapi waktu dia melihat terjepit itu loh. Ya. Nah, keadaan terjepit ini seringkali kita lalu mengambil tindakan sendiri. Ya. Dan kata Tuhan di sini, ya, Tuhan ini menegakkan tatanya di sorga. Perhatikan, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat, pahlawan-pahlawan yang perkasa. Malaikat itu pahlawan-pahlawan yang perkasa. Kenapa? Satu malaikat diutus oleh Tuhan menolong Hizkia, hanya satu. Lalu tentara Asyur itu dibunuh sebanyak 185.000. Nah, bayangin. Itu tentu satu tentara yang punya wibawa. Itu cuma satu. Tuhan utus menolong Hizkia. 185.000 mati semua. Karena malaikat-malaikat ini dikatakan melaksanakan firman-Nya. Kapan dia melaksanakan? Dengan mendengarkan suara firman-Nya. Dia melaksanakan kalau dia mendengarkan. Ya, karena itu kalau mendengarkan gerutuan saudara, dia nggak akan bantu. Tuhan kau begini itu, malaikat Tuhan yang membantu saudara siapa? Ya malaikat juga, tapi iblis
Iblis itu juga malaikat. Ya, memang Tuhan tidak mau bantu. Karena itu Tuhan kata, pujilah hai segala tentaranya. Ini Tuhan menyuruh juga malaikat-malaikat ini supaya mereka ini yang sebut Tuhan tentara, pejabat yang melakukan kehendaknya. Nah, karena itu betapa penting kalau saudara itu mengucapkan ucapan nubuat, tapi dalam kuasa. Seringkali kita bernubuat, ya tidak dalam kuasa. Nah, kalau tidak dalam kuasa itu biasanya kita pakai ada keinginan kita sendiri. Ya, mungkin pendeta kadang-kadang untuk menggugah orang memberi misalnya. Dia karena ada keinginan, kepentingan lalu ya mulai bernubuat. Dulu ada seorang pendeta yang kami undang memang terkenal. Lalu dia bawa tim pendoanya dan tim pendoanya karena ada jemaat kita yang cukup kaya saat itu minta didoakan. Dia melihat rumahnya terus dia berdoa. Tuhan mengatakan bahwa Sus harus mempersembahkan untuk pekerjaan kami ini 30 juta saat itu. Mungkin hampir 20 tahun lalu. Bayangin. Kok enak ya. Bukan 3 miliar saat itu. Saya sampai kaget, kok ini nubuat apa lu buat-buat? Nah, semacam begini. Ya. Jadi ucapan nubuat dalam kuasa roh ini menggerakkan malaikat. Untuk apa? Untuk melaksanakan kehendaknya. Saya tidak mendapat gambar malaikat turun gitu ya, secara animasi. Yang saya dapatkan hujan, nah inilah seperti macam itu. Jadi titik-titik itu malaikat itu membantu ya untuk mengerjakan. Saya rasa seperti itu waktu Reinhard Bonnke mengadakan KKR ya jutaan. Waktu terakhir dia sebelum mati, waktu dia bikin KKR terakhir, sudah tahu berapa yang bertobat? Dicatat 800.000 orang bertobat menerima Yesus. Bagaimana itu bisa terjadi? Pasti malaikat-malaikat membantu, menolong. Ya, seperti yang terjadi dalam Yohanes pasal 5, ada orang 38 tahun yang sakit, lalu apa? Malaikat datang untuk apa? Menggoncangkan air itu. Begitu ada goncangan air, siapa masuk lebih dulu sembuh. Bukankah itu satu fakta? Allah bisa menggoncangkan, Allah bisa mengirim yang namanya angin, api. Karena itu saat Roh Kudus itu dicurahkan, kekuatannya itu bagaikan kekuatan gelombang. Sudah melihat gelombang semacam ini? Kenapa Tuhan izinkan gelombang di laut? Ya memang kadang-kadang bisa membinasakan. Tapi gelombang ini penting. Kenapa penting? Ya karena gelombang ini kalau nggak ada gelombang, lautan bisa kotor. Apalagi kalau ketumpah minyak. Ya, saudaraku. Jadi gelombang ini menimbulkan suara juga, menderu, ya, tiupan angin dan seperti api, yang menjilat-jilat. Jadi suara firman-Nya itu seperti angin dan api, dan itu kadang-kadang dilakukan oleh siapa? Ya oleh tadi para malaikat. Coba kita membaca kebenaran ini. Ibrani 1 ayat yang 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Oh ya, jelas. Malaikatnya menjadi apa? Badai. Karena itu kalau ada orang didoakan rebah, jangan berkata, wah itu dihipnotis.
Bukan, itu ada pekerjaan malaikat. Seperti dijoroke gitu. Ya, karena itu saya harap hamba-hamba Tuhan yang mendoakan jangan jorokkan begitu. Orang berkata, kelihatan didorong sama pendeta itu ya jatuh. Tapi coba biarkan Roh Kudus. Ya, itu pernah saya waktu mengajar di sekolah, ya, sekolah Alkitab waktu itu, saya mengajar tentang kelahiran baru dan saya rasakan Roh Tuhan hadir. Saya berkata, yuk kita berdiri, waktu mereka berdiri terus kita berdoa, dan mereka rebah sendiri, pok, tanpa ditumpangi tangan kadang-kadang. Ya, itu gelombang datang, menyapu, ya. Dan kata Tuhan, malaikatnya sebagai apa? Badai dan api, nyala api. Sayang gambar yang sebelah pojok sini ini mestinya juga animasi. Tornado yang lalu memercikkan api juga. Ya, wih, lalu semua sampah-sampah itu berterbangan, minggir jadi bersih bukan main. Ya, karena itu kita harus berhati-hati dalam ucapan kita. Hati-hati. Apalagi ucapan orang-orang lagi jengkel, mengutuk anaknya, bisa terjadi. Ya. Karena itu kita mesti hati-hati dalam ucapan kita. Karena itu Tuhan juga berkata, hati-hati loh. Kalau kamu mengucap, ucapan itu perbuatan sama. Jadi engkau mungkin tidak membunuh, tidak berzina, tapi engkau mengucapkan yang salah, engkau bisa neraka, kata Tuhan. Ya, itu diperingatkan oleh Tuhan dalam khotbahnya di atas bukit. Coba kita baca Matius 12 ayat 36, 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Oh, hati-hati. Kalau gitu kita sekarang mulai melatih. Inilah mulut kita ini kekang. Saya sudah ngajar berkali-kali. Tubuh kita ini tubuh dosa. Dan digambarkan sebagai keledai. Keledai itu kan binal. Kalau nggak dikekang, sulit. Dan kita mesti betul-betul hidup sebagai orang Kristen. Apa? Pengikutnya Yesus. Bagaimana tuh Yesus dulu hidup? Nah coba kita tiru. Ini yang paling sukar kalau menurut saya. Ya, meniru Yesus di sini ini paling sukar. Apa itu? Seperti Tuhan berkata dalam Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Bisa enggak kita? Apalagi kita kalau sudah kumpul, lalu mulai kita untuk menarik perhatian, kita mulai mengucapkan kata-kata jenaka, ya. Karena itu Tuhan memperingatkan kita, awas dengan kata-katamu. Seperti Yesus itu loh, mengingat ini, saya kadang-kadang, salah saya tadi. Kenapa kok melontarkan kata-kata begitu? Jenaka, tapi aduh, apakah disuruh Tuhan? Wah ini kan sukar, gimana Pak Bekti orang hidup? Ini terserah pada kita, ini pilihan sih. Ya, karena itu kalau Tuhan bicara tentang hidup orang Kristen, 1 Petrus 4 ayat 7-11 berbunyi seperti ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut.
layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau sudah baca Alkitabmu ada tulisannya di situ perikop hidup orang Kristen. Apa itu? Kuasai diri. Kenapa? Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apalagi kita lihat sekarang COVID semacam ini. Ini tanda-tanda loh. Ya, barusan ini Benny Hinn merilis satu ucapan yang waktu saya baca, wah iya. Banyak orang berkata, wah dia sudah jatuh. Loh, apakah sudah pikir orang jatuh nggak bisa bangun? Padahal dia betul-betul orang yang dulunya kalau bekerja juga diurapi Tuhan, itu pasti. Bagaimana bisa terjadi mujizat kalau nggak diurapi Tuhan? Mata kepala saya sendiri melihat, saudaraku. Ya, tapi banyak orang buktinya jatuh. Apakah orang yang jatuh nggak bisa bangun? Apakah Petrus itu dosanya lebih parah itu? Apa nggak bisa bangun? Nah, banyak orang yang sudah antipati selalu berkata. Tapi saya melihat bagaimana dia sekarang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia berkata, hati-hati, ini time-nya sudah dekat. Karena itu di sini kata Tuhan yang terutama kasihi. Apa bukti kasih? Beri. Dan apa? Layani. Nah ini loh bukti kasih. Jangan cuma ngomong. Coba beri perhatian, beri tenagamu, beri hartamu, beri waktumu. Pokoknya kamu beri itu kasih, tanda kasih. Dan layani. Ya. Jangan mengeritik. Tapi layanilah. Banyak orang setelah Benny Hinn jatuh, wah kritikannya. Tapi saya melihat mereka nggak berbuat apa-apa. Mereka tidak pernah memenangkan jiwa, kadang-kadang. Tapi pengeritik, padahal berapa banyak orang dimenangkan melalui tokoh-tokoh yang mungkin salah kadang-kadang. Saudara, ayat yang berikut 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini perikop hidup orang Kristen. Loh, saya kan bukan pendeta Pak Bekti. Saya kan tidak khotbah. Tapi kalau sudah baca ini gimana? Jika ada orang yang berbicara, baiklah. Ini kan anjuran. Kalau kamu bisa begini nih, wah ini aku senang kata Tuhan. Ini yang aku berkenan. Jika ada orang yang bicara, baiklah. Ia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Karena itu orang-orang yang tukang gosip itu sebetulnya harus baca ini dengan baik. Orang yang suka jelek-jelekan orang lain baca ini dengan baik. Masa firman Allah disampaikan dengan menjelek-jelekan orang terus? Saudaraku, kita mesti hati-hati. Karena itu kuasai lidah kita ini dengan Roh Kudus. Dan inilah pesan Tuhan untuk jemaat. Speaking the truth in love. Efesus 4 ayat 15, sayang bahasa Indonesia tidak diterjemahkan seperti itu. Berkata benar dalam kasih. Ini yang harus kita lakukan, kita latih. Saya juga belajar. Masih gagal, tapi bukan berarti terus diulangi kegagalan. Begitu gagal mesti stop, salah. Ampuni Tuhan, saya mesti balik. Mari kita belajar. Nanti sudah berkata, aduh sukar ya.
Loh, kalau sudah mau nurut Tuhan sepenuh, ya seperti itu. Jangan pakai tubuhmu ini seenaknya. Dan kalau saudara mau nurut, wih, mulutmu nanti penuh kuasa. Ya, karena kekuatan gelombang itu tadi seperti angin dan api. Nah, dua ini bisa membangun. Angin, tapi bisa menghancurkan. Api juga bisa membangun, tapi bisa menghancurkan. Ya, jadi kalau angin itu bisa membangun apa? Membersihkan. Dengan gelombang laut, itu semua digiring. Botol-botol yang membuat binatang-binatang, ternyata ikan-ikan itu banyak yang mati karena nelan botol, nelan kaleng. Waktu dibedah isinya botol plastik dan kaleng. Ini banyak terjadi. Sehingga orang-orang yang cinta binatang berkata, aduh, kenapa ya manusia kok membuang seenaknya? Sampah, binatang-binatang mati. Apalagi kalau sudah tanker minyak tumpah, saya melihat sendiri, aduh, burung-burung sudah nggak bisa terbang, kena minyak, jadi hitam semua. Ikan-ikan mati, saudara, itu merusak. Tapi kalau membangun, membersihkan, ya, walaupun ombaknya hebat, kita baca di Alkitab, Tuhan kata, kamu stop sampai di sini, di mana? Di pantai, betul? Tuhan kata stop. Jangan melampaui. Tuhan itu punya kuasa mengatur. Ya, begitu juga dengan api. Api ini bisa membakar habis. Tapi untuk memurnikan, wah butuh api. Ya. Tapi kalau menghancurkan gampang. Dengan gelombang, dengan api, hancur semua. Lihat di Jepang itu tsunami, waduh, ya. Itu kapal-kapal bisa jungkir balik semua. Ada kapal di sini di Aceh, bisa naik di atas gentengnya orang. Kapal, saudaraku, ya. Itu menghancurkan. Begitu juga api, menghanguskan. Tapi ingat, apa yang harus kita lakukan? Kita mesti belajar supaya mulut kita ini coba minta sama Tuhan. Supaya mulut kita kalau mengucap terjadi sesuatu yang membangun. Ya, karena itu untuk itu lebih dulu kita mesti tahu siapa Tuhan kita. Dalam Mazmur 29 ayat 1-11 kita baca dulu ayat 1 dan 2 ini. Mazmur Daud, kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Iya, jadi yang ingin mengalami gelombang kuasa untuk membangun. Dan nanti dia bisa melakukan itu untuk orang lain. Lebih dulu ini yang harus dilakukan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Mungkin sudah berkata, oh saya sudah apa? Oh iya saya suka nyanyi kok. Bukan. Memberi hidupmu yang bisa memuliakan namanya. Hidup apa? Hidup kudus. Hidup benar dan kudus itu memuliakan nama Tuhan pasti. Ya. Kalau hidup kita ini salah. Aduh. Orang berkata, lo itu orang Kristen tuh. Nah itu. Nama Tuhan dihujat. Ya, Alkitab mengatakan, oleh orang Israel, nama Tuhan itu jadi dihujat oleh orang dunia. Seperti sekarang ini. Sehingga mereka, mana Allah Israel? Oh Israelnya kok gitu. Membunuh Tuhan Yesus lagi. Dunia menghujat. Karena mereka tidak memberi hidup yang memuliakan namanya. Dan yang kedua, sujudlah. Dalam bahasa Inggris katakan worship.
Jadi kita ini mesti suka datang pada raja. Untuk apa? Untuk diberi otoritas, untuk diutus. Ya, sujud dalam kekudusan. Nah, kalau saudara bisa melakukan ini, nanti saudara melihat suara Tuhan ini akan punya power yang bukan main. Suara Tuhan itu firman ditransmisikan Roh Kudus seperti angin, dan itu ditulis dalam ayat 3-6. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Iya, kekuatan angin bukan main, bisa menumbangkan pohon-pohon. Bahkan di sini membuat gunung Libanon melompat. Ya, jadi oleh karena ini dorongan daripada angin yang begitu dahsyat, bisa mengubah segala perkara. Nah, suara Tuhan semacam itu, suara Tuhan di atas air, ya, di atas air yang besar. Saudaraku, air itu gambaran juga bukan hanya di laut. Manusia yang banyak itu seperti air. Kan itu heran, Yesus waktu mau ditangkap, dia tidak merasa takut. Kenapa? Karena ada firman dalam dirinya. Dia kata, karena dia itu firman. Dia kata, siapa kamu cari? Wih, heran. Ada kekuatan yang begitu rupa menghadapi manusia banyak. Dan ini saya alami waktu saya mulai belajar Alkitab, lalu penutupan saya dipilih untuk khotbah perdana. Ya. Lalu hari Minggunya juga diminta. Wah, di situ saya rasakan, padahal saya ini orang gagap. Tidak pernah di hadapan jemaat, waktu itu jemaat di Bandung itu paling besar dari gereja Bethel Tabernacle. Karena mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi. Dan pendengar begitu banyak. Wah, kalau saya nggak diurapi Roh Kudus, saya keder. Nah, orang keder ini, takut ini membuat gagap. Tapi heran, urapan Roh Kudus datang. Dan itu membuat saya berani bukan main menghadapi. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena kebenaran Allah itu ada dalam kita. Amsal 28 mengatakan, orang benar berani seperti singa. Ya, itu melepaskan saya. Oh, jadi Roh Kudus ini melepaskan saya dari gangguan perasaan pesimis, takut bukan main, membebaskan. Ya, suara Tuhan penuh kekuatan, dahsyat. Bahkan bisa menumbangkan kesombongan manusia. Karena itu, jangan kita bersandar kepada mungkin usaha kita, sekolah kita. Mari belajar banyak bersandar pada Tuhan. Banyak sujud, berdoa, Tuhan urapi saya. Urapanmu yang membuat saya bisa. Bukan oleh karena saya sekolah tinggi, saya sekolah teologi, saya sudah menguasai Alkitab. No. Tapi biar urapan Tuhan yang hadir, yang memberikan dampak yang luar biasa. Saudara, puji nama Tuhan, kalau suara Tuhan ini mulai bergema, datang kepada kita, dahsyat hasilnya. Ya, tadi katakan seperti angin. Ya, angin yang juga akan bekerja di dalam air. Tapi juga seperti api. Ini ayat 7-11.
Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya seperti orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Tadi saya katakan api itu bisa merusak, bisa membangun. Ya, kata Tuhan, kamu mati, Herodes mati dia. Ya, tapi suara Tuhan ini juga bisa membangun luar biasa. Ya, api Roh Kudus yang bisa membangun orang. Tapi juga membuat apa? Di sini katakan padang gurun jadi gemetar. Padang gurun Kades gemetar. Hutan digundulinya. Hutan itu kan banyak. Ya, sehingga semak, belukar dan sebagainya bisa habis. Saya percaya, api Roh Kudus inilah yang bisa menyelesaikan hutan belukar dalam hati kita ini, yang ruwet kadang-kadang. Ya, seperti orang di hutan itu hukumnya hukum apa? Hukum rimba. Ya. Segala perkara yang seperti binatang itu bisa lenyap. Orang berkata, ini sudah karakter. Siapa bilang kalau kuasa Tuhan mengubah orang yang kasar seperti Yefta, ya, preman, gali-gali, Tuhan ubah menjadi pahlawan. Saya percaya kuasa Tuhan mampu mengubah. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita datang pada Tuhan? Di sini katakan, ya, di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Mari kita penuh hormat pada Tuhan kita yang bersemayam di atas air bah. Tuhan yang mengatasi manusia banyak yang ingin meluruk. Ya, ingat, manusia nanti akhir zaman akan dipakai oleh iblis. Dan digambarkan dia seperti apa? Naga. Naga ini dikatakan menyemburkan air. Untuk apa? Menghanyutkan perempuan itu. Nah, begitu juga iblis pakai apa? Massa. Ya, massa yang banyak ini untuk menghancurkan. Ini fakta yang kita sekarang lihat itu sekarang terjadi lagi di Amerika. Dan ini, massa kalau bergerak nggak peduli, sudah hukum sudah hancur semua. Mari kita berdoa supaya orang itu takut akan Tuhan, hormat. Kata hormat ini juga mengandung konotasi takut sama Tuhan. Ya, karena dia sebagai Raja yang bersemayam. Dan Tuhan berjanji, dia akan memberikan kekuatan pada umatnya. Mari kita sebagai umatnya berkata, Tuhan, come Spirit. Beri kami kekuatan yang baru, api yang baru, yang menyucikan, yang membuat kami membara. Murnikan hati kami. Sucikan hati kami, Tuhan. Sucikan hati kami. Sucikan hati kami, Tuhan. Sucikan hatiku, jadikanku seperti emas murni. Sucikan hatiku, jadikanku berkenan
hatiku menjadi kudus seperti Kau Tuhanku. Ku mau jadi kudus, berkenan padamu Tuhanku, turut kehendak-Mu. Sucikan hati kami ya Tuhan. Sucikan hatiku, jadikanku seperti emas murni. seperti emas murni. Sucikan hatiku, Jadikanku berkenan Tuhan. Mari kita berdiri. Anda yang di rumah belajar menghormati Tuhan, membakar menjadi kudus. Seperti Kau Tuhan. Ku mau jadi kudus, berkenan padamu Tuhanku, turut kehendak-Mu. Apakah tujuan hidup saudara? Saudaraku, satu hal yang paling penting, yaitu kalau saudara bisa berkenan pada Tuhan. Kalau engkau berkenan pada Tuhan, dalam Mazmur dikatakan, jalan hidup orang yang berkenan kepada Tuhan itu akan dipimpin, diarahkan, langkah demi langkah, ditata oleh Tuhan, sehingga hidupnya ini bukan kebetulan-kebetulan, tapi memang diplot oleh Tuhan begini. Lihat seperti Daud, akhirnya mulia. Luar biasa. Karena itu mari kita semua harus berteriak dalam hati. Dan kami pelayan-pelayan Tuhan di sini ingin supaya Anda yang mendengar firman ini betul-betul disucikan oleh Tuhan, disucikan oleh api Roh Kudus, supaya menjadi murni. Hati kita murni, hati nurani menjadi murni, supaya iman kita tidak kandas. Mari semua menyanyi dengan satu cerita Tuhan. Sucikan hatiku Tuhan. Sucikan hatiku, jadikanku seperti emas murni. Sucikan hatiku, jadikanku berkenan. Api kudus-Mu membakar hatiku. Ku mau jadi kudus seperti Kau Tuhanku. Ku mau jadi kudus, berkenan
berseru pada Tuhan. Menjadi ku mau jadi api kudusmu. Berdoa, berseru, murnikan hati kami. Bersihkan hati nurani kami. Yes, yes Tuhan. Ya Tuhan. Allah Roh Kudus. Bergerak. Bergerak Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang tahu hatimu kecuali Engkau dan Tuhan sendiri. Mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Jangan kita menipu diri kita sendiri. Jikalau dalam hati kita, pikiran kita masih banyak hal-hal yang gak benar, mari menjerit dalam hatimu melalui pertolongan Roh Kudus yang mengenal isi hatimu, dan biar Roh Kudus itu mendoakan. Tuhan, Kau melihat anak-anakmu yang tulus, yang jujur, yang mengakui dalam dirinya masih ada kelemahan-kelemahan, bahkan yang tersembunyi. Saat ini hamba-Mu berdoa secara khusus, biar api Roh Kudus melanda hati mereka. Membersihkan, membersihkan. Mari Roh Kudus, gelombang pekerjaan-Mu terjadi. Disucikan,
disucikan. Para pendengar firman ini disucikan. Mujizat yang terbesar diubahkan. Karakter buruk diubahkan. Roh ketakutan diubahkan menyingkir. Roh kekecewaan kepada orang tua, kepada suami, pada istri, kepada anak dalam nama Yesus. Mungkin juga roh kecewa pada pendeta. Tuhan tolong Tuhan. Yesus. Bebat hati mereka. Roh-Mu membersihkan Tuhan. Membersihkan. Apalagi sekarang mereka yang menderita di tempat tidur, yang sakit, dan ada yang khawatir karena terkena COVID. Tuhan, penolong kami yang ajaib. Engkau tetap maha kuasa. Engkau yang pegang kontrol. Suara-Mu di atas air bah sekalipun. Dalam nama Yesus, terima pemulihan dari Tuhan. Jikalau jiwamu jadi baik, maka kesehatanmu pasti jadi baik. Pasti kau disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus beracara dan Roh-Mu yang kudus menginsafkan kami makin dalam. Makin kami mengerti kasih-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan kami. Tuhan tolong supaya Engkau beri hikmat, akal budi untuk bisa mengatasi masa yang sulit ini. Bagi anak-anak Tuhan yang mengalami jalan buntu dalam ekonomi, Tuhan, mungkin ada yang meminta hal-hal tertentu untuk memperoleh anak sekian lama belum diperoleh. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Tuhan, mereka juga yang bingung Tuhan karena belum mendapat jodoh. Tuhan tolong. Tuhan, Engkau melihat hati-hati mereka yang perlu disucikan lebih dulu. Dan kami percaya Engkau nanti akan melengkapi, mengerjakan perkara-perkara yang tidak dapat kami kerjakan. Karena itu kami mau menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Terimalah berkat ini, saudara-saudaraku, di dalam nama daripada Allah Bapa kita, dalam kasih sayang daripada Roh Tuhan Yesus Kristus, dan dalam ikatan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai engkau sampai Maranatha. Dia menyertai engkau. Jadilah pemenang, jadilah kuat kembali, jadilah kembali sukacitamu penuh. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata dengan iman, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Ibadah Minggu Online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @gptkao Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.
atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja.